Judul Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membentuk Karakter Religius, penerbit Universitas PGRI Yogyakarta, Kota Terbit Yogyakarta, nomor ISSN 25101147. Metode penelitian ini dilaksanakan di kelas 10 SMA PGRI 1 Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta di semester genap tahun ajaran 2019-2020. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode penelitian ini sering disebut dengan metode naturalistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk karakter religius melalui pendidikan Pancasila di kalangan peserta didik SMA PGRI 1 Kasihan Bantul. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila membentuk karakter religius peserta didik. Pendidikan Pancasila memiliki peranan penting dalam menyelesaikan segala persoalan, khususnya dalam pendidikan karakter. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, jurnal ini memiliki kata-kata yang mudah dipahami, metode yang diberikan juga terkesan mudah diaplikasikan. Lalu kekurangannya, jurnal ini memiliki penjelasan yang kurang terperinci. Identitas jurnal. Judul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Lembaga Pendidikan, penerbit Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Kota Terbit Ponorogo, nomor ISSN 25277057. Metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penerapan nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membangun moral peserta didik sangatlah berpengaruh. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakteristik peserta didik yang sesuatu dimulai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah sumber dari karakter bangsa, budaya, dan pendidikan yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat luar tanpa terkecuali, khususnya peserta didik yang akan menjadi generasi muda bangsa Indonesia. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihan sendiri, jurnal ini memiliki kata-kata mudah untuk diserap dan dipahami, dan juga memiliki ringkasan metode yang terkesan mudah untuk diaplikasikan. Kekurangannya, jurnal ini kurang merincikan penjelasannya. Hai semuanya, saya Cindy Ramadhania. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara. Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara. Tulisan ini bertujuan untuk lebih mengetahui serta memahami tentang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, dan pentingnya prinsip bagi suatu negara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional, yang dimana membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan teori atau landasan pokok. Implementasi Pancasila sendiri dapat dijadikan media atau sarana interaksi yang efektif. Pada jurnal ini, saya menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis. Apakah itu metode tersebut? Yaitu pendekatan ini dipilih karena merupakan metode paling tepat untuk menggambarkan serta mendeskripsikan dan menganalisis Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan dari jurnal ini adalah Pancasila mempunyai arti 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Yang terakhir mempunyai kesimpulan, yaitu Pancasila ialah dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila dasar falsafah dan ideologi negara serta menjadi lambang persatuan dan kesatuan. Identitas dan deskripsi buku 1 dengan judul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang dibuat oleh pemerintah dengan tebal buku 239 halaman, diterbitkan oleh Ristek Dikti pada edisi revisi 2016 cetakan pertama di Jakarta dengan ISBN 9786026470010. Buku ini
merupakan buku bahan ajar mata kuliah umum yang dipersiapkan pemerintah untuk menjadi salah satu sumber nilai dan bahan dalam penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia seutuhnya. Buku bahan ajar ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Buku bahan ajar Pancasila ini merupakan bahan ajar yang dinamis, yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dimutakhirkan sesuai dengan dinamika, kebutuhan, dan perubahan zaman. Terakhir diperkaya dengan muatan kesadaran pelajar. Tafsiran isi buku utama pada pendidikan Pancasila. Di dalam buku ini terdapat 7 bab. Bab pertama, pengantar pendidikan Pancasila, diawali dengan latar belakang pendidikan Pancasila. Yang bab kedua, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Bab ketiga, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan ini mengkaji hubungan antara Pancasila dan proklamasi, hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab keempat, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Bahasan ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab kelima, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Mengkaji pengertian filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengundang kesadaran para pendiri negara. Bab keenam, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Bab 7, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Penilaian isi buku. Pada buku pertama, kami menilai adanya kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Kelebihannya dari segi materi, buku ini memaparkan informasi dan penjelasan yang cukup up to date dan mudah dipahami oleh mahasiswa atau pembaca karena dikemas dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Kemudian dari segi akses, buku ini sangat mudah untuk dijangkau dan sangat mudah untuk dimiliki hanya dengan mengunduhnya di laman PD Dikti. Sehingga pembaca dan mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengaksesnya. Kemudian dari segi layout, buku ini dikemas dengan layout yang menarik dan rapi, tata letaknya juga cukup rapi. Namun di samping kelebihan-kelebihan tersebut, buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah buku ini tidak menyajikan soal-soal kompetensi yang mana pembaca tidak dapat mengukur sejauh mana pemahaman mereka terkait pembahasan-pembahasan yang telah disajikan di setiap babnya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan buku ini sangat layak untuk dijadikan modul pembelajaran untuk mahasiswa. Selain modul, buku ini juga dapat dijadikan referensi pembelajaran serta menambah wawasan mahasiswa dalam mempelajari ilmu pendidikan Pancasila. Deskripsi isi buku pembanding. Buku yang berjudul Modul Pendidikan Pancasila ini terdiri dari 209 halaman yang merupakan buku pembelajaran Pancasila dan ditulis oleh Dr. Ida Sugiarti, Escap Nurse, MHKes, yang merupakan lulusan Universitas Islam Bandung, dan untuk masternya ia mengambil hukum kesehatan dan doktoral, dan untuk S3-nya dia mengambil ilmu hukum. Dan saat ini beliau merupakan dosen di Poltekkes Tasikmalaya sejak tahun 2012 sampai saat ini. Buku ini hadir untuk mendukung proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, and skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah atau penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik.
Tafsiran isi buku 2 berisikan tentang menjelaskan berbagai fenomena permasalahan bangsa yang menjadi salah satu pentingnya mempelajari dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi, menjabarkan, dan menganalisis sejarah perjalanan Pancasila di era kemerdekaan dan di era pra-kemerdekaan. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara hukum, bukan sebagai negara kekuasaan. Yang keempat yaitu tentang latar belakang, penggalian dan proses awal perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Yang kelima yaitu menjelaskan tentang hakikat ideologi yang digali dan dianut umat manusia di berbagai belahan dunia dalam hidup bernegara, serta fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam yaitu menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang terakhir yaitu menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Kelebihan dan kekurangan pada buku pembanding pendidikan Pancasila. Kelebihannya itu buku ini keseluruhan materi yang dijelaskan sudah cukup baik, di mana itu dilihat dari materi yang sudah mudah dimengerti. Selain itu di dalam buku juga terdapat penjelasan materi yang banyak disertai dengan kutipan-kutipan dari berbagai sumber. Untuk tampilan pada buku ini juga udah menarik karena sampul buku dengan menggunakan warna-warna yang menarik. Latar belakang buku yang putih dapat menunjukkan judul buku sebagai fokus utama pembaca. Di dalam buku ini juga terdapat soal dan jawaban. Kekurangan buku. Tidak ada kekurangan dalam buku tersebut karena materi yang dijelaskan sudah cukup baik dan jelas. Kesimpulan dalam buku pembanding pendidikan Pancasila menunjukkan bahwa negara mewajibkan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, melalui mata kuliah pendidikan Pancasila ini diharapkan dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa untuk mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan latar belakang keilmuan di program studi masing-masing.